Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami saat ini bersama Bunda Sid Al-Furqon. Mereka akan berbicara tentang bagaimana pandangan Islam tentang wanita. Yang pertama adalah Bunda Medi, adalah guru bimbingan konseling di Sid Al-Furqon. Lalu kemudian Bunda Nursia, guru bagian keislaman di Sid Al-Furqon. Mereka adalah orang-orang yang kapasitas dan mari kita berwawancara dengan mereka. Mungkin pertama ke Bunda Nursia dulu. Bunda Nursia, wanita Islam itu kalau saya menggambarkan adalah mutiara. Ya, mereka adalah orang-orang yang sangat disayangi, sangat memiliki kemampuan yang brilian, yang terkadang terpendam kalau tidak diberikan kesempatan. Tetapi wanita-wanita Islam itu adalah orang-orang yang brilian dan punya hak setara dia dengan laki-laki, ya. Nah, gimana pandangan Bunda Nur? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami sendiri, wanita itu dalam Islam memang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang jumlahnya 99, itu kurang lebih ada 80% nama Asmaul Husna itu adalah yang memiliki sifat-sifat kewanitaan. Oh, gitu ya. Iya, Pak. Sedangkan yang 20%-nya adalah laki-laki. Jadi di situ dari Asmaul Husna itu sendiri kita bisa melihat bahwasanya Allah sendiri sudah memberikan derajat yang lebih tinggi, yang memang benar-benar mulia, seperti yang Pak Bung Lubis katakan, wanita itu seperti mutiara. Mutiara, benar. Ya. Dan itu tidak banyak orang mengetahui. Ya, sampai benar. 80% Bunda Medi di dalam Asmaul Husna. Nah, ini sesuatu pelajaran yang baru. Ya. Kemudian wanita juga dalam Islam itu dipandang adalah dia memiliki derajat yang sama dengan laki-laki. Jadi wanita itu bukanlah seorang budak, bukan seorang pembantu, bukan juga layaknya harta yang bisa diperjualbelikan, seperti pandangan orang. Iya, bukan seperti bukan seperti atasan dengan bawahan ataupun bawahan dengan atasan, bukan, tapi dia sederajat. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang intinya Allah itu menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berpasang-pasangan. Nah, dari manusia itu hanya yang paling bertakwalah yang paling baik di sisi Allah. Jadi di situ sudah jelas bahwasanya wanita itu sederajat dengan laki-laki. Jadi tidak ada istilahnya tuh kalau di era Kartini wanita itu tertindas. Betul. Habis gelap terbilah terang, tidak ada. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi berarti sejak Islam ada sebenarnya wanita itu sudah kesetaraan mulia. Gender yang disebutkan oleh orang itu sudah dalam Islam. Iya, sudah lama. Iya, sudah lama gitu, Pak. Jadi di sini saya mengangkat bahwasanya ada beberapa kedudukan wanita dalam Islam, Pak. Ya mungkin bisa lebih, tapi yang saya kemukakan hanya ada beberapa. Itu yang pertama, wanita itu sebagai pendamping laki-laki. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwasanya di balik kesuksesan seorang laki-laki itu ada wanita hebat di belakangnya. Pasti. Iya, jadi ya mungkin awalnya dari seorang ibu. Kalau ibunya hebat, insya Allah anaknya akan hebat. Kalau suaminya hebat, insya Allah di baliknya ada seorang istri yang mendukung setiap kegiatan suaminya. Ya, gitu, Pak. Jadi kalau laki-laki itu intinya laki-laki hebat, pasti ada wanita di balik semuanya. Mulai dari dia seorang ibu, seorang istri, dan juga bisa seorang saudara yang saling mendukung setiap aktivitas dari laki-laki tersebut. Karena disebutkan itu bahwa wanita itu adalah saudara kandung kaum pria. Iya, benar. Karena dia tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Jadi kalau meluruskannya pun dia harus pelan-pelan. Iya, benar. Jangan diluruskan Jangan dipaksa, langsung. maka dia akan patah. Betul. Jadi artinya dari situ saja pun tidak ada pemaksaan terhadap wanita. Iya, kan benar. gitu tuh. Iya, Pak. Ya, Bunda Medi gimana pandangan Bunda Medi? Jangan maksa-maksa wanita nih. Ini psikologis nih. Psikolog itu biasanya berbicara yang lemah lembut terhadap kondisinya gitu ya. Iya. Jadi ini saya lihat dari sisi psikologinya aja, Pak, ya. Di masyarakat kebanyakan kita itu kan memandang perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu sangat signifikan. Iya.
Jadi kita lebih berakar dari karakteristik fisiologis yang dilihat itu menimbulkan terjadi perbedaan yang membuat diskriminatif. Ya, seperti Misal nih perempuan dianggap lemah, dianggap lebih emosional, lebih mudah sedih. Seperti itu. Mudah kecewa, galau atau seperti itu. Ada fitrahnya, kata orang seperti itu ya. Ada fitrahnya, betul. Bahwa fitrahnya perempuan tuh ya itu lemah lembut, jadi kayak nggak punya power, terus subjektif, nggak bisa mengambil keputusan. Nah, dari perbedaan itu terlihat itu padahal dari fisiologis yang dipantau itu, yang diamati, laki-laki cenderung lebih gagah, lebih kuat, lebih aktif, lebih rasional. Lebih untuk mengambil satu keputusan itu dianggap lebih intuisinya lebih tajam lah dibandingkan perempuan. Itu tadi dianggap loh. Padahal sesungguhnya enggak. Jadi kalau para ahli itu bahkan melakukan penelitian, perbedaan antara laki-laki itu lebih dipengaruhi faktor ekspektasi dan sosial, lebih ke sosial, ekspektasi orang tua, sosialisasi atau sosialisasi. Jadi ekspektasi dan sosialisasi dari orang tua sebenarnya. Jadi kan turun temurun nih dari orang tua masing-masing. Ketika mempunyai anak, mereka punya ekspektasi. Kalau perempuan tuh, ayo dong perempuan, kamu ngomongnya yang lemah lembut, kamu nggak boleh tuh lari-lari, nggak boleh seperti itu. Yang laki-laki kamu nggak boleh nangis, cengeng itu. Laki-laki itu harus kuat. Jadi nggak boleh kayak terjadi perbedaan, nggak boleh berlemah lembut sesama saudara atau apa ya. Padahal tidak. Kemampuan untuk menyayangi, mengasuh atau merawat itu bukan hanya ada pada di perempuan. Di laki-laki pun itu secara fitrah sudah ada. Bahkan para nabi itu udah mencontohkan bagaimana Nabi Ibrahim dan Rasulullah sendiri itu udah lengkap contohnya. Kalau kita mau lihat, nah itu kan artinya tidak ada perbedaan. Dan saya melihat itu kan untuk mengatakan dia lemah lembut itu kan etika. Betul. Jadi wanita itu harus memiliki etika yang diciptakan memang. Jadi Islam menciptakan etika bagi mereka supaya mereka juga namanya wanita ya, dia harus performance-nya harus lebih enak lah gitu ya. Bukan berarti supaya dia nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Ini seolah-olah kan yang terjadi seperti itu kan. Iya, betul. Nah, jadi akibatnya wanita-wanita itu membuat citra sendiri tanpa sadar, membuat citra sendiri dan juga pencitraan oleh lingkungan sosial. Jadi itu sudah terimage di diri wanita itu bahwa kita itu ya terbatas, bahwa kita itu lemah. Jadi kita ini adalah makhluk second class lah. Itu image. Kalau Islam sebenarnya bukan image itu, bukan seperti itu ya. Mereka bebas menentukan sikap ya. Seperti ada satu ayat ya, kalau mereka secara politik gitu ya, kalau mereka mau menyapih anaknya, lalu kemudian dia harus musyawarah dengan suami, dia punya hak untuk memberikan ketentuan, kan seperti itu. Artinya secara politik dia punya hak, secara ekonomi apalagi dulu. Secara ekonomi ibu kita Siti Khadijah membangun sebuah ekonomi yang begitu tangguh, lalu kemudian dia mendukung dakwah Rasulullah dengan ekonomi. Ini kan sebenarnya menandakan bahwa wanita Islam itu tidak seperti anggapan orang tak berdaya. Gimana Bunda Nursia? Kalau menurut saya sih memang benar yang dikatakan oleh Pak Bangun, bahwasanya memang istri Nabi Muhammad yang pertama, Ibunda Siti Khadijah itu memiliki kekuatan yang memang sangat luar biasa. Mungkin dibandingkan sekarang mungkin beliau lebih hebat, lebih kuat gitu. Kenapa? Karena dengan kemampuan beliau yang memiliki harta benda yang begitu banyak, beliau rela untuk menyumbangkan semua hartanya kepada Nabi Muhammad untuk menjalankan dakwah. Nah, sekarang juga itu tangguh itu. Sangat-sangat tangguh. Wanita-wanita sangat-sangat tangguh. Sama dengan yang
di hadapan saya ini wanita-wanita tangguh. Insya Allah, amin. Ya Ya, Rabbal Alamin. amin. Jadi di sini kita juga bisa, meskipun tidak sama seperti beliau, paling tidak kita bisa memiliki giroh, semangat seperti Siti Khadijah Iya. radhiyallahu anha, ya. Jadi kita bisa, ini contohnya kita sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang pendidik di SDIT Islam Al-Furqan sendiri. Jadi kita di sini meskipun kita seorang pendidik, tapi kita juga seorang ibu. Yeah. Jadi kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang ibu. Kita alhamdulillah semua guru di SDIT Al-Furqan ini memiliki anak di usia balita yang dia menyusuinya full 2 tahun pakai ASI. Masya Allah. eksklusif. Itu kan Kenapa? sesuatu Iya. banget itu. Pak Bun bisa survei di lembaga-lembaga lain, mungkin tidak seperti di Al-Furqan yang tidak mensupport karyawannya, gurunya untuk ASI eksklusif. Itu dibuktikan dengan adanya di sini ruang ada ruang laktasi. laktasi di sini. Iya. Iya, Masya Allah. Kemudian diberikan waktu, diberikan waktu untuk para ibu-ibu ini yang memiliki anak balita untuk pumping gitu, Ustaz. Tapi Jadi itu kan sesuatu juga Bunda Media, Ya. ibu lebih mendekatkan kepada anaknya, itu kan bentuk tanggung jawab Iya. psikologi juga. Betul. Jadi ketika jadi saya melihat nih bahwa Sit Al-Furqan itu sangat memikirkan itu. Jadi mereka memfasilitasi guru-guru bagaimana menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Bayangkan kalau guru-guru ini tidak menjalankan perannya. Betul. Saya bisa pastikan mereka sukses di luar, tapi di dalam Di belum dalam tentu. keluarga. Iya, Iya. benar. Itu tidak akan bisa. Jadi kesuksesan itu lahir dari sebuah keluarga yang memang benar-benar termanage. Betul. Artinya saya ngelihat sih, saya takjub nih dengan guru-guru Al-Furqan. Ya. Subhanallah. Saya ngelihat perjalanan mereka bisa bekerja di Al-Furqan totalitas. Mulai dari mereka harus cerdas memanage keluarga, ekonomi, bagaimana asupan anak-anak dan Betul. suami, pendidikan anak-anak, itu semua sudah harus dipikirkan. Sampai di sekolah mereka juga harus memikirkan sekian banyak anak. Jadi wanita itu ternyata memiliki Memang pemikiran, yang brilian perencanaan, ya, actuatingnya segala macam, seperti konsep manajemen gitu Iya. ya. Betul, betul. Bahkan dia lebih hebat berarti dari laki-laki. Dan saya kalau nggak salah itu di sini saja itu hampir 75% itu wanita. wanita, benar Pak. Itu menandakan bahwa peran wanita itu memang terdepan. Benar Pak. Kita nggak usah bohong itu tentang itu ya. Gimana Itu Bunda? fakta, Pak, ya. Fakta itu. Fakta itu. Kemudian wanita juga kan dalam kedudukan sebagai seorang ibu nih Pak. Nah dalam Islam ibu itu disebut 3 kali. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling pertama kali aku harus berbakti? Nabi Muhammad menjawab, Ummi. Siapa lagi kah? Ummi. Siapa lagi kah? Ummi. Berarti 3 kali. Artinya ibu atau wanita itu 3 kali lebih tinggi derajatnya dari laki-laki. Kemudian Baru siapa lagi? Abi. Baru ayahmu. Berarti di situ memang dalam Islam memang wanita itu memang lebih dimuliakan wanita itu kayak gitu. Itulah makanya saya bilang tadi, dalam Islam wanita itu adalah mutiara. Mutiara itu memang tidak selalu menonjol, Iya, kan begitu itu persoalannya. Dan mutiara pun jika disimpan di tempat yang paling aman. Karena dia harus dilindungi. Iya, subhanallah. Di sini di Al-Qur'an dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya kurang lebih, hai Nabi, katakanlah kepada kepada istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak diganggu. Artinya Allah memerintahkan itu agar mereka aman. Aman, benar. Dijaga banget wanita Islam layaknya itu. mutiara tadi, Itu Pak. tadi. Iya. Jadi saya terkadang kalau ada orang-orang liberal itu kan selalu berpikirannya seperti itu ya. Bahwasanya wanita Ternyata di dalam ayat-ayat itu wanita Islam itu dijaga. sangat-sangat dijaga, Pak. Masya Allah. Kalau dia pergi, Harus didampingi oleh muhrimnya. Iya, paling tidak ayahnya, suaminya atau anak laki-lakinya, agar mereka lebih merasa aman dan nyaman. ya Allah.
begitu mulianya dan begitu begitu istimewanya perempuan tadi, memang harus betul-betul dijaga layaknya mutiara tadi agar jangan. Kemudian terakhir mungkin Bunda Medi, apa pemikiran terakhir tentang wanita? Saya melihat bahwa wanita-wanita itu adalah istimewa. Tadi kita udah bicarakan bahwa wanita itu mutiara. Ya. Walau tidak harus menonjol Pak ya, tidak terlihat. Tapi saya melihat bahwa fitrah manusia itu selalu ingin berkontribusi dimanapun. Jadi kalaupun hari ini banyak wanita-wanita bekerja, itu adalah bagian dari kontribusi bahwa wanita-wanita itu bisa bermanfaat, rahmatan lil alamin buat. Ada sebenarnya kebebasan bagi mereka. Sekali. Iya. Artinya apa ya? Orang melihat bahwa mana sih yang terbaik? Sering kita dibahas nih, apakah jadi ibu rumah tangga yang baik atau jadi wanita karir? Ya. Kalau saya melihat kedua-duanya baik. Asal mereka tidak lupa dengan peran fitrahnya iya. Sebagai perempuan juga harus mendidik anaknya, harus mengurus keluarganya. Silahkan, boleh mereka beraktualisasi, karena menurut saya kebutuhan tinggi manusia itu adalah aktualisasi diri. Jadi tidak semua orang bekerja itu cari cuan, cari cuan. Tidak cuan. Baik pemirsa, itulah terjawab sudah apa yang selama ini kita dengarkan dari kaum kapitalis atau liberal, bahwa wanita itu sangat terkungkung, tidak punya hak, tidak punya kebebasan. Dua wanita tangguh ini telah menjawab semua itu. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.